Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil pembelajaran saya pada mata kuliah analisis investasi dan pasar modal. Dan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tersebut. Baiklah, akan saya mulai langsung. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan sebuah saham dari PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode saham IDX ICBP. Di slide kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa kode emiten beserta ROE, DR, PR, PBFR, dan dividend yield. Dan kelima perusahaan ini merupakan gabungan dari perusahaan yang tergabung dalam subsektor food and beverage. Yang pertama ada STTP, yaitu Siantar Tbk, lalu ada Good, Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, MYOR, Mayora Indah Tbk, SKLT, Sekar Laut Tbk. Untuk analisisnya sendiri dari ROE paling tinggi di sini kita dapatkan dari Mayora. Dan yang kedua ada dari STTP, lalu yang ketiga dari ICBP, yang keempat Good, dan yang kelima SKLT. ROE ini bisa kita lihat jika semakin tinggi maka nilainya akan semakin bagus. Jika DER itu kita lihat berdasarkan tingkat yang paling rendah. Nah, di sini yang paling rendah adalah STTP dan yang paling tinggi adalah ICBP. Untuk PR juga sama, dilihat dari yang paling rendah, dan PBFR juga dilihat dari yang paling rendah. Lalu dari dividend yield kita lihat dari yang paling tinggi, dan yang paling tinggi ada dari ICBP. Ini peringkat yang saya akumulasikan dari data rasio tadi. Dapat kita lihat di jumlah semuanya ini, nilai yang paling rendah merupakan yang paling bagus, berarti ICBP menempati peringkat pertama, dan saya akan lanjut untuk menganalisis secara lebih dalam. Oke, PowerPoint saya. Yang pertama dari profile, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 76-78, Jakarta, Indonesia. Sedangkan pabrik perusahaan dan anak usaha berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia. Lalu ada visi, misi, dan nilai dari yang ditanamkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Visi yang mereka punya yaitu produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Untuk misi, senantiasa melakukan inovasi fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi, menyediakan produk berkualitas yang merupakan pilihan pelanggan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi. Yang keempat, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Dan nilai yang selalu mereka tanamkan yaitu dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha dengan menjunjung tinggi integritas, menghargai seluruh pemangku kepentingan, dan secara bersama-sama membangun kesatuan
untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Sejarah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ini ada sejarah singkat mengenai PT Indofood. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Jadi ICBP ini merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. ICBP berawal dari grup produk konsumen bermerek atau Consumer Branded Product dan perusahaan induknya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini merupakan anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau biasa dikenal dengan atau yang mempunyai kode saham INDF. Kegiatan usaha grup CBP ini dimulai dengan bisnis di bidang mie instan pada tahun 1982. Di tahun 1985, grup CBP memulai kegiatan usaha di bidang nutrisi dan makanan khusus, dan di tahun 1990 mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan melalui kerjasama dengan Frito-Lay Netherlands Holding BF afiliasi dari Pepsi.co. Jadi pada tahun 1990 untuk mengembangkan kegiatan usahanya ke bidang makanan ringan, Indofood bekerja sama dengan Frito-Lay. Nah, produk-produk yang dapat kita lihat, yang biasa kita lihat di pasaran itu ada Doritos, ada Lay's. Nah, itu merupakan produk kerjasama antara Indofood dan Frito-Lay. Lalu pada 1991, ICBP juga mempunyai usaha di bidang penyedap makanan. Dan usaha di bidang dairy dimulai di tahun 2008 melalui akuisisi Drayton Pte Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Indolacto. Di tahun 2009, Indofood melakukan restrukturisasi berbagai kegiatan usaha produk konsumen bermerek di bawah grup CBP untuk membentuk ICBP. Sejak pendirian ICBP sebagai entitas terpisah, perseroan terus mengembangkan usahanya dan memperkuat kepemimpinannya di berbagai segmen pasar. Nah, peristiwa-peristiwa penting sejak terbentuknya ICBP sejak terbentuknya ICBP adalah sebagai berikut. Jadi pada tahun 1982 sampai 1991, kegiatan usaha yang pertama kali dilakukan oleh ICBP adalah memulai usaha di bidang instan, lalu memulai kegiatan di bidang makanan dan nutrisi, memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan, kerjasama dengan Frito-Lay Netherlands, lalu memulai usaha di bidang penyedap makanan. Dan pada tahun 2005, memulai kegiatan usaha di bidang biskuit berkolaborasi dengan Nestlé SE untuk memasarkan produk-produk kuliner. Pada tahun 2008, memulai kegiatan usaha di bidang dairy melalui proses akuisisi Drayton Pte Ltd yang merupakan pemegang saham mayoritas PT Indolacto. Tahun 2009-2010, pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur dan pencatatan saham IDX ICBP di Bursa Efek Indonesia. Jadi pada tahun 2009, kalau tidak salah, PT Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP ini berdiri secara sendiri dan memulai kegiatan usahanya atas nama ICBP dan bukan atas nama Indofood lagi. Lalu pada tahun 2013-2014 mereka memulai usaha di bidang minuman, memasuki bidang usaha MDK atau air minum dalam kemasan melalui akuisisi Milk Club dan memperluas kegiatan usaha di bidang dairy melalui akuisisi merek Milkwood. Lalu pada tahun 2018 ICBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner.
memperluas pendistribusian produk dari kegiatan usaha paper diapers. FYI, jadi 80,53% saham ICBP itu dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, dan 19,47% dimiliki oleh publik. Jadi walaupun sekarang sudah mempunyai produksi atas nama ICBP sendiri, tetapi tetap ICBP merupakan anak perusahaan dari INDF dan semua kegiatan ICBP juga berhubungan langsung dengan INDF. Ini merupakan manajemen PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ada Dewan Komisaris PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Seperti yang terlihat pada slide presentasi, ada Bapak Franciscus Welirang sebagai komisaris utama, lalu Paulus Moleonoto sebagai komisaris, Bapak Alam Syah sebagai komisaris, lalu ada juga komisaris independen Bapak F.G. Winarno, Hans Kartika Hadi, dan Bapak Antonius Prijohandojo Kristanto. Dan ada kabar duka mengenai Bapak Antonius, kebetulan beliau telah wafat pada tahun ini. Jika ada salah informasi, mohon maaf. Lalu ini ada direksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ada Bapak Antoni Salim, pokoknya seperti terlihat pada slide ya teman-teman. Saya tidak bisa membacakan satu-satu. Nah, ada struktur manajemennya sendiri. Nah, ini saya dapatkan langsung dari website resminya PT Indofood CBP Sukses Makmur. Mereka ada nama-nama beserta jabatan-jabatan para pemangku kepentingan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Lalu ada produk-produk Indofood CBP nih. Pastinya kalau yang penggemar mie instan sudah sangat familiar dengan Indomie ya. Indomie, Popmie, Sarimi, Sakura. Ternyata mereka ini satu perusahaan dan di bawah naungan PT Indofood CBP juga. Jadi di divisi mie instan atau noodles dengan brand Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, Pop Bihun, mie telur, cap 3 ayam. Nah, ini ada foto-foto produknya ya. Lalu ada divisi dairy atau produk susu dengan brand Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Orchid Butter, Indo Es Krim, Milk Quat, Good to Go. Dan divisi penyedap makanan ada sambal Indofood, bumbu spesial Indofood, bumbu racik Indofood, phrases, kecap Indofood, kecap piring Lombok. Ada divisi makanan ringan, ada Citato, Kitela, Lays, Doritos, Chiki, Cheetos, Jets, Trends, Wonderland, dan Dueto. Lalu divisi nutrisi dan makanan khusus, ada brand Promina, Sun, GoFit, Goel. Divisi minuman dengan brand Ichiocha, Club, dan Fruitamit. Beberapa penghargaan yang didapatkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Saya akan memberikan satu contoh penghargaan yang didapatkan oleh Indofood CBP. Jadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Noodles Cabang Jawa Timur menerima penghargaan Subroto 2019 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk kategori manajemen energi pada industri besar. Penghargaan Subroto diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Kementerian ESDM kepada para pengguna energi, baik institusi pemerintah maupun swasta, yang berhasil menerapkan langkah untuk konservasi energi sekaligus sebagai upaya untuk terus membudidayakan gerakan hemat energi di masyarakat. Ini ada beberapa penghargaan juga yang didapatkan oleh
penghargaan yang didapatkan oleh oleh ICBP. Ada dari corporate, dari SWAL, Best Health Creator Asian Best Public Companies 2019, 100 Best Listed Companies 2019 Awards, dan lain-lain. Lalu ada program CSR atau Social Responsibility. Ini salah satu contoh yang dilakukan oleh ICBP. Yang saya mendapatkan ini di salah satu kanal berita asal Jawa Tengah, dan itu merupakan kanal berita resmi dari pemerintah Jawa Tengah. Mohon maaf, saya lupa mencantumkan linknya. Dengan judul Indofood luncurkan program Green Warmindo. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Divisi Mie Instan Cabang Semarang meluncurkan program Green Warmindo. Program CSR ini memfokuskan pada edukasi pemilihan sampah kemasan di warung makan Indomie atau Warmindo. Kemudian didaur ulang sebagai salah satu bagian dari upaya membangun circular economy dari sampah kemasan. Jadi program CSR ini mengajak para pelaku usaha Warmindo untuk memilah sampah kemasan di warung makan Indomie agar dapat didaur ulang sebagai salah satu upaya untuk membangun circular economy. Ini ada berita ICBP yang saya dapatkan di salah satu website berita terkenal di dunia, berita terkenal di para investor, ada dari EDX Channel. Yang dengan judul kinerja ICBP positif, penjualan tumbuh 10%. Nah, untuk informasi keuangan, gambar ini saya dapatkan dari sumber dari RTI Bisnis. Jadi terdapat suatu grafik net income statement di mana net income atau laba bersih yang dimiliki oleh ICBP tiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup bagus. Jadi, nah ini membuktikan bahwa kinerja dari ICBP semakin tahun semakin bagus dan bisa menjadi salah satu alasan bagi kita untuk investasi, untuk membeli saham ICBP ini. Karena kinerja mereka tiap tahun terbukti selalu meningkat dan laba bersihnya juga meningkat. Lalu revenue-nya, pendapatannya juga meningkat. Revenue itu di yang warna pink, warna merah muda, itu juga selalu meningkat. Dan NPM atau tingkat keuntungan, pertumbuhannya setiap tahun naik walaupun pada 2018-2019 tidak terjadi kenaikan yang signifikan. NPM ini kita lihat dari garis yang hijau. Oke. Next ada dari balance sheet. Aset yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tiap tahun mengalami kenaikan. Nah, saya akan fokus ke yang warna biru. Warna biru ini aset, di mana pada 2020 aset PT CBP ini mengalami kenaikan sampai 184%. Mungkin ini dikarenakan adanya kegiatan akuisisi dari PT Indofood, akuisisi perusahaan Penny Hill. Iya, benar. Pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal mohon maaf saya lupa untuk memasukkan tanggalnya. Pokoknya pada tahun 2020 ini ICBP mengakuisisi Penny Hill perusahaan Penny Hill.
Dan walaupun aset yang mereka miliki ini naik, tetapi yang mereka miliki atau hutang ini juga mengalami kenaikan. Alangkah baiknya jika suatu perusahaan asetnya meningkat, tetapi DIR tidak meningkat. Nah, kesimpulan dari analisis yang saya lakukan, yaitu ICBP sangat potensial untuk investasi jangka panjang karena sektor konsumer digolongkan sebagai sektor yang defensif, turunnya daya beli masyarakat banyak sektor mengalami penurunan kinerja, namun ICBP cukup baik pada masa pandemi COVID-19. Bisnis ICBP adalah instant noodle. Satu hal yang menarik dari instant noodle adalah memiliki tren saat ekonomi susah, volume permintaan cenderung naik. Jadi terbukti pada awal-awal pandemi COVID, saya sangat ingat di mana para konsumen berlomba-lomba untuk menyetok mie instan atau Indomie lebih tepatnya, yang saya lihat itu di berita. Mereka rela beli berdus-dus untuk persediaan mereka. Lalu Indonesia memiliki prospek makroekonomi yang menjanjikan di mana profil demografinya akan terus menawarkan peluang pertumbuhan bagi portofolio produk ICBP ke depannya. ICBP masih punya ruang untuk berkembang apalagi setelah akuisisi Pinehill. Namun perseroan masih memiliki pekerjaan untuk melunasi fasilitas pinjaman yang harus diselesaikan demi mewujudkan aksi korporasinya tersebut. Demi terus melakukan ekspansi ke luar negeri dengan akuisisi Pinehill. Sebab aksi ini cukup kontroversial, di mana akuisisi Pinehill dilakukan dengan valuasi mahal dan 90% dibiayai oleh hutang. Terbukti oleh DIR, di sini mengapa meningkat juga, dan meningkat dengan tajam, ya dikarenakan dalam membiayai akuisisi Pinehill ini, ICBP menggunakan hutang untuk membantu membayar biaya akuisisi perusahaan ini. Diharapkan ke depannya semoga ICBP tetap menunjukkan kinerja yang melejit lagi setelah new normal dan menunjukkan kinerja yang positif terlebih setelah mengakuisisi Pinehill. Oke, thank you atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.